Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Nur Cahyanto. Saya seorang dosen di program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi perkuliahan yang saya ambil, yaitu mata kuliah praktik komputasi media pembelajaran biologi. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai mata kuliah praktik komputasi media pembelajaran biologi, izinkan saya menyampaikan deskripsi singkat mengenai mata kuliah ini. Mata kuliah praktik komputasi media pembelajaran biologi adalah mata kuliah praktik yang ada pada program studi pendidikan biologi. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa semester 6 dan memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dalam mengembangkan media pembelajaran biologi berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau ICT. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar, jenis media pembelajaran interaktif, urgensi penggunaannya, serta evaluasi dalam konteks pembelajaran biologi. Materi perkuliahan meliputi penyusunan storyboard, perancangan antarmuka media, serta pelatihan dan penggunaan perangkat lunak yang menggunakan software yaitu Articulate Storyline 3. Mahasiswa akan mengintegrasikan materi ajar, narasi, video, animasi, dan musik latar, serta menyusun latihan dan evaluasi interaktif dalam bentuk berbagai kuis. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari cara mengembangkan game edukasi interaktif berbasis konsep gamifikasi, serta melakukan uji coba debugging guna memastikan fungsionalitas media pembelajaran berjalan secara optimal. Pada tahap akhir, mahasiswa akan mengekspor media pembelajaran ke berbagai format seperti HTML5, Windows Projector, kemudian APK, serta merancang logo dan splash screen sebagai bagian dari strategi publikasi media ke Android market dan juga website pendidikan. Adapun referensi utama yang digunakan dalam perkuliahan ini yaitu adalah modul ajar praktik komputasi media pembelajaran biologi yang sudah saya susun dalam 2 tahun terakhir dan diterbitkan oleh Laboratorium Pendidikan Biologi FKIP UNS. Selain itu, materi dalam perkuliahan ini juga diintegrasikan dengan hasil-hasil penelitian saya yang berkolaborasi dengan dosen dan mahasiswa yang telah dipublikasikan dalam jurnal nasional dan proceeding internasional, yaitu artikel publikasi nasional terindeks Sinta 4 yang berkaitan dengan pengembangan multimedia pembelajaran interaktif IPA pada materi sistem reproduksi manusia. Dan yang kedua adalah artikel publikasi terindeks Scopus yang berkaitan dengan pengukuran hasil evaluasi peserta didik yang menggunakan pembelajaran biologi berbasis Articulate Storyline 3. Kedua artikel tersebut menjadi bahan pengembangan pengajaran serta sumber inspirasi dalam menciptakan multimedia pembelajaran biologi yang relevan, menarik, dan berbasis kebutuhan pembelajaran pada abad ke-21. Untuk pertemuan kali ini, praktik mengajar yang saya lakukan berfokus pada materi pembuatan game edukasi interaktif dengan fitur free from drag and drop pada perangkat lunak Articulate Storyline 3. Model pembelajaran yang digunakan adalah direct instruction yang memungkinkan pemberian instruksi langsung dan didemonstrasikan teknik secara sistematis. Adapun CPMK dari materi ini adalah mahasiswa mampu membuat berbagai jenis game edukasi biologi berbasis ICT menggunakan Articulate Storyline secara mandiri serta bertanggung jawab dan dalam mengembangkan peluang wirausaha di bidang pembuatan game edukasi dan alat evaluasi pembelajaran interaktif. Sedangkan untuk sub CPMK yang ingin dicapai yaitu mahasiswa mampu mengembangkan game edukasi interaktif biologi dengan menerapkan konsep gamifikasi dan fitur freeform di Articulate Storyline 3 serta melakukan uji coba dan debugging untuk memastikan fungsionalitas yang optimal. Sebelum pertemuan tatap muka, mahasiswa telah mendapatkan materi melalui LMS yang sudah disediakan oleh UMS yaitu Spada UMS sebagai panduan awal. Dalam pembelajaran luring, mahasiswa diberikan orientasi, tujuan pembelajaran, dan permasalahan secara utama. Kemudian mereka diarahkan untuk melakukan praktek langsung
memodifikasi template games, ya, serta melakukan penelusuran referensi guna memperkuat konten dan desain game edukasi yang dikembangkan. Selama proses, mahasiswa dibimbing untuk melakukan debugging, uji coba media secara mandiri maupun kelompok, dan mendokumentasikan prosesnya sebagai bagian dari penilaian formatif. Adapun penilaian dilakukan dalam mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah partisipasi dan kehadiran selama sesi praktik. Yang kedua, hasil produk media dan dokumentasi proses pengembangan. Dan yang ketiga adalah kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan dan menjelaskan fitur serta logika game yang dikembangkan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah praktik komputasi media pembelajaran biologi. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang dilakukan secara langsung di kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan di siang hari ini ya, alhamdulillah kita bertemu kembali ya, di mata kuliah MKP ya, mata kuliah pilihan praktik komputasi media pembelajaran biologi yang insya Allah ini adalah pertemuan yang ke-12 ya. Nanti materi yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah materi tentang game edukasi ya, biologi. Jadi nanti kita akan menerapkan bagaimana sih membuat game game berbasis pendidikan atau edukasi ya pada materi biologi. Nah, gimana keadaannya teman-teman semua ini? Sehat? Sehat. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini ya, yang pertama adalah mengetahui cara membuat game edukasi ya. Nah, edukasi biologi dengan menggunakan artikel storyline ya, merupakan software authoring tool ya yang sangat mudah difahami tanpa menguasai bahasa coding. Nah, yang kedua adalah bagaimana membuat game edukasi ini ya, seperti drop and short answer sesuai dengan materi biologi yang sudah teman-teman sudah tentukan ya, sesuai dengan judul, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sebelum kita mempraktikkan bagaimana membuat game edukasi, nah di sini perlu kita pahamkan terlebih dahulu ya, apa itu game edukasi? Ya, game edukasi ini adalah permainan yang dirancang, yang mana untuk memberikan pengalaman belajar ya, atau pendidikan kepada pemainnya. Nah, permainan ini biasanya disajikan secara menyenangkan dan bertujuan untuk apa? Untuk membantu siswa mengembangkan konsep, meningkatkan kemampuan dan memotivasi mereka untuk belajar. Mungkin saya tanya terlebih dahulu dari game edukasi yang sudah pernah teman-teman coba itu yang seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Ya. Quizzes, Canva, terus apa lagi? Kahoot, Wordwall udah pernah? Sudah ya. Jadi sudah mengenal semua terkait dengan aplikasi-aplikasi yang seperti itu ya. Cuma memang untuk aplikasi-aplikasi tersebut itu sifatnya apa? Sifatnya berbayar, jadi terbatas ya. Nah, di sini kita akan coba membuat game edukasi yang memang kita develop ya, kita rancang, kita desain ya sesuai dengan keinginan kita ya, yaitu dengan menggunakan software authoring tool yaitu artikel storyline 3.12. Sangat setuju sekali ya, karena apa? Itu apa namanya? Menyenangkan ya. Apalagi di sini ratingnya adalah game online di sini ya. Game online itu berapa persen itu? 47,5%, 0,5% ya. Itu game online. Nah, kalau belajar online 27,51%. Nah, situ ya. Nah, kemudian ada game offline. Game offline ini sifatnya lebih rendah ya.
smartphone yang digunakan untuk belajar secara offline di situ 13,97%. Nah, sehingga apa yang perlu kita ambil dari hasil data yang ada di sini? Jelas bahwasannya game edukasi ini berpotensi ya sebagai alat inovasi media pembelajaran. Pakai itu nanti ya, misalkan aset tombol, kemudian selain tombol apa? Kalau dalam buat game, gambar, background ya. Terus apa lagi? Video. Ya, terus apa lagi? Background tadi sudah. Apa lagi? Yang perlu nggak kayak karakter gitu ya? Apa itu? Gambar ya, gambar karakter ya, animasi dan sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan diri Anda sebelum memulai materi pembelajaran Sigemas Sistem Kita Kepada Manusia. Ya, kita masukkan nama di sini. Kemudian di sini ada game. Nah, ini kalau ada musiknya, ini kita bisa kecilkan di sini. Nah, jadi biar tidak mengganggu. Isikan nama dan nomor induk Anda berikut ini. Nah, bisa jadi ada siswa itu diminta untuk pengetahuannya ya, apa nama-nama tulang di sini ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Si siswa menjawab seperti ini. Ketika dia klik OK, Jawaban kamu belum benar. maka akan muncul notifikasi ya, coba lagi karena ada kesalahan 30. Sehingga 10 tambah 40 ya. Di sini apa? Bagian ujung tulang pipa yang membesar seperti bonggol disebut epiphysis. Pintar, kuring, berhasil. Nah, sehingga nanti akan muncul sertifikat. Nah, itu ya. Jadi kita akan coba membuat bagaimana sih membuat game edukasi seperti ini. Ya. Sehingga pengalaman belajar dari siswa itu akan lebih. Ini kita pilihnya yang. Oke, kita coba. Silakan dibuka aplikasi artikel storyline-nya. Nah, yang pertama, langkah pertama, jadi membuka aplikasi artikel storyline. Kemudian pilih apa ini? New scene. Ya, pilih new scene. Nah, di sini nanti akan muncul scene baru. Nah, di scene baru ini kita bisa memberi nama. Ya, di bagian atas ini double klik saja di sini. Maka di situ adalah game edukasi. Kalau sudah klik open. Nah, di sini kalau memang terlalu besar, ya kita bisa mengecilkan ukurannya. Nah, kemudian kita bisa mengaturnya posisinya agar dia bisa center ya. Kalau ini kan tidak center ya, walaupun terlihatnya center, tapi kita bisa mengaturnya lebih center lagi. Nah, caranya bagaimana? Ya, kalau di format, menu format di sini line, ya, jadi format, kemudian pada bagian ribbon arrange, ya, ini ada line center, ada line. Oke, silakan dipraktekkan, ya. Oke, bisa ya? Tidak ada masalah, no? Oke. Oke, kemudian berikutnya apa? Masukkan ya karakter di sini ya. Nah, karakter ini kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di mana? Di artikel storyline, yaitu di bagian insert apa? Karakter. Apa lagi? Nah, kita pilih apa? Pilih karakternya ya. Oke, bisa?
Itu apa dengan menggunakan insert apa? Insert ya, di slide basic layout, kemudian apa? Blank. Oke, untuk membuat game kerangka badan ini ya. Oke, silakan Anda duplikat. Silakan diduplikat, dipraktekkan ini. Nah, selanjutnya maka badan 2 ya di situ ya. Jadi rangka badan 2 mana bisa di replace ini kanan, replace itu. Nah, cari yang rangka badan 2 ini. Ya, selanjutnya apa? Klik open. Nah, ini silakan diperbesar. Nah, selanjutnya di sini kita mengetik sesuai dengan ini ya, apa namanya? Tadi posisinya di mana gitu ya. Kan ini kita lihat nah, tulang ukun. Ini kan berarti apa? Harusnya. Nah, dia posisinya di mana ini? Tulang apa? Tulang. Enggak kan itu dari ukun ya? Atlas. Ya, yang atas itu berarti tulang atlas kan? Nah, tapi dia posisinya di mana ini? Saya klik terblok di bagian mana nih? Tulang ukun. Nah, tulang lumbalis. apa ini? Lumbar. Tulang pinggang. Ya. Jadi ini bagian apa? Tulang pinggang. Kita klik di sini. Terus ini kita ganti yang awalnya dia tulang pipi, kita ganti apa? Tulang pinggang. Oke. Terus yang berikutnya apa nih? Tulang hidung. Ya, tulang hidung ini berarti apa? Kelangkang kan? Maksudnya tulang kelangkang. Nah, di sini kita ganti tulang di tempatnya dulu, kita klik, maka di bagian timeline itu akan mengarah langsung ke mana? Ke nama tadi ya, ke apa namanya, filenya, ke shape-nya. Nah, ini kita ganti namanya timeline dari tulang hidung menjadi tulang apa? Tulang ke kelangkang. Nah, selanjutnya tulang kelangkang yang teksnya ya, sekarang tadi yang kita ganti apa tadi? Tulang hidung kan? Iya. Ya, tulang hidung kita ganti yang berarti ini ya. Nah, tulang hidung ini kita ganti tulang ke kelangkang. Terus yang terakhir tulang dahi. Ini kita ganti namanya tulang rusuk melayang. Ya. Di bagian teks tulang dahi, di sini juga kita ganti tulang rusuk melayang. Jadi di sini kita ubah. Ya, kemudian di bagian tulang atlas juga sama ini. Ya, tulang atlas ini kita ganti, tulang ubun ini kita ganti apa? Tulang atlas. Terus yang kelangkang juga sama. Di sini tulang hidung kita ganti apa?
kelangkaan. Dan yang terakhir tulang pinggang ya, di teksnya di sini ya, yang di drag-nya drop, kita ganti menjadi tulang pinggang. Oke. Nah, maka ini kita kembalikan lagi. Nah, ini kan sudah diganti sesuai nama dari drag and drop tadi ya. Nah, kita cek di triggernya. Nah, triggernya ini kita pilih apa? Undock tadi ya. Undock, kita cek. Nah, sudah berubah apa belum? Nah, misalkan di sini TR melayang ya kan? Sudah berubah ya. Tulang kelangkang, ya, tulang atlas, tulang pinggang. Nah, bahasa perintah. Nah, kalau misalkan ada tambahan dalam apa namanya? Misalkan penamaan, itu bisa kita tambahkan ya. Nanti kita tambahi di bagian ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sudah paham? Sudah paham? Insya Allah. Sudah ya? Oke. Oke, ini saya kasih waktu drag and drop ya, sesuai dengan topik atau materi ya, sesuai pembagian kelompok materi masing-masing ya. Oke, gimana? Kita lagi langsung aja gabung kelompoknya saja, nggak apa-apa. Sudah? Ini kelompoknya? Sudah? Ini kelompoknya sama? Ini jadi jejer. Oh, sejajar. Ini 4 ini? Yang sama ini Kelompok temannya ya, mengerjakan medianya masing-masing ya. Saya beri waktu kurang lebih 30 menit gitu. Gitu ya? iya Pak. Siap? Siap. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan materi yang sudah kita belajar. Sudah di besar maupun ini kayaknya buka bisa. Terus bisa nih lah. Bis. Cari, sambil cari aja, klik cari di aset di Materi apa? Cuman Soal ini udah. jadi kudu apa jawabannya. Ini tanganku di sini. Udah. Rena. Kurang game tak berarti. Tapi dicetak. Oke, sudah selesai semua? Jadi untuk yang berikutnya adalah menampilkan ya hasil dari pengerjaan kelompok, diskusi kelompok tadi sesuai dengan topik ya, materi biologi yang sudah Anda tentukan ya. Nanti pilih apa nih, silakan Anda presentasikan hasilnya. Oke, gitu ya. Siap. Oke, yang pertama kelompok ini ya, silakan ditampilkan ke depan. Disimpan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu sistem peredaran darah dari games, edukasi, storyline. Langsung saja, ini dia dimulai dari menu utama, yaitu ada nama, pengisian nama, NIS atau nomor induk siswa, dan nomor telepon.
bisa diulang sampai 3 kali. Sampai 3 kali coba. Ya. Nah, ini kan terus 3 kali salah. Jawaban kamu belum benar. Ayo coba lagi. Jawaban kamu masih salah. Nah, ulangi. Jadi kalau selesai ulangi dia. Jadi kalau udah bintangnya udah habis, yang kesempatan 3 kali, nanti bakalan ulang lagi dan bintangnya jadi full lagi. Oke, sekarang yang benar. Materi penat ya. Ya, coba. Pintar. Hore, berhasil. Oke. Nah, ini jawaban singkat apa? Materi. Coba. Materi. Oke. Survei membuktikan. Iya. Survei Penat nggak? Pintar. Kita sambil itu aja ya. Iya. Ya, kita sudah mempresentasikan hasil dari diskusi games edukasi sistem peredaran darah menggunakan aplikasi artikuler Storyline. Tapi dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Bila ada salah kata dan salah ucap, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus. Bagaimana hasilnya? Bisa dipahami ya, mudah ya? Oke, kesimpulannya apa dari pembelajaran yang sudah kita lakukan? Apa? Gimana Kak? Artikuler Storyline bisa menjadi salah satu aplikasi untuk pembuatan materi atau game yang menarik. Menarik, oke, efisien dan fleksibel ya. Terus apa lagi? Dapat membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif. Oke. Ya, jadi dari hasil apa yang sudah kita lakukan di sini ya, itu salah satunya yang pertama ya tadi sebagai alat evaluasi yang menarik, fleksibel dan efisien ya untuk merangsang perkembangan daya ingat ya, daya pikir dari peserta didik. Kemudian di sini kita bisa juga sebagai apa? Ya, alat evaluasi yang bisa dikatakan menarik ya, seperti ada animasinya, kemudian ada apa lagi di situ? Audionya, visualisasinya yang menarik dan sebagainya ya. Baik, terima kasih atas kesempatan di pembelajaran hari ini ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk materi berikutnya ya, itu kita akan bagaimana mengcompile ya, jadi mempublish dari hasil pembuatan media pembelajaran ini secara online dan juga secara offline di situ ya. Baik, terima kasih semua. Kita beri aplaus untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.